Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang sangat pantas kita lakukan hari pertama dan hari kedua bulan Ramadan ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dapat bertemu dengan tamu yang agung, bertemu dengan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan bulan yang insya Allah menjadi bulan yang menjadikan semua kita akan bersih setelah menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba berpuasa dengan baik dan sempurna, maka Ramadan tahun ini menjadi pelebur dosa-dosa yang telah dilaksanakannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat Nabi yang bernama Thalhah bermimpi bertemu dengan dua sahabatnya. Dua sahabat ini masuk Islamnya sama, beribadahnya juga standarnya sama. Dalam kehidupan sehari-hari mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan setelah mereka mendapatkan hidayah Islam. Pada satu ketika Rasulullah SAW memberikan perintah kepada sahabat-sahabatnya untuk ikut berperang fi sabilillah. Dua-duanya pun ikut, dan satu di antara yang dua ini syahid fi sabilillah. Di akhir daripada kisah ini, Thalhah menyampaikan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat yang masih hidup, yang tidak syahid duluan lebih dahulu masuk surga daripada yang syahid fi sabilillah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberikan komentar terhadap mimpi dari seorang sahabat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang masih hidup setelah syahid temannya itu, dia masih menemukan bulan Ramadan. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Mungkin ada di antara hamba Allah sudah 40 kali bertemu dengan bulan Ramadan. Ada yang 50 kali, ada yang 60 kali, dan seterusnya. Maka satu saja Ramadan itu
menjadi solusi untuk kita. Ketika ada satu Ramadan yang pernah kita lewati sebelum kita wafat, itu kita laksanakan semuanya dengan penuh keikhlasan, penuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita isi semuanya dengan ibadah. Di siang hari kita berpuasa, di malam harinya kita melaksanakan qiyam Ramadan. Kita tambahi dengan tilawatul Quran, dengan berzikir, bersedekah, berinfak, melaksanakan kebaikan, fi'lul khairat. Dan kita terus menjaga hati kita, menjaga panca indera kita. Pada satu detik, 1 menit kita masih memikirkan duniawi, kita palingkan lagi untuk urusan akhirat. Pada satu jam kita lalai, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada prasangka yang tidak baik, ada dugaan yang tidak baik, ada perkataan yang kurang baik, kita langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan seperti ini. Mudah-mudahan al-hasanatu yuzhibunas sayyi'at. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan yuzhibunas sayyi'at, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Tidak ada yang mengetahui rahasia Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya lahiriah, ketika kita melihat lahiriahnya baik, belum tentu menurut Allah baik. Tetapi mungkin menurut orang lain bahwa orang ini biasa-biasa saja, tetapi ternyata di langit dia adalah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukurnya bukan dilihat dari lahiriah, dan tolak ukurnya bukan dilihat daripada banyaknya juga, tetapi tolak ukurnya sejauh mana kita memaknai, sejauh mana kita meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin yang akhirnya mereka harus menjadi hambaku. Maka kalimat illa liya'budun itu bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, bukan hanya berpuasa sebenarnya, tetapi dalam kehidupan ini kita harus tunduk. Dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, dalam perbuatan kita, kita harus benar-benar di dalam koridor kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu disebut menjadi al-insan, mahallul nisyan. Al-insan secara bahasa dia adalah disebut sebagai lupa, lalai. Dia adalah tempat salah. Maka ketika kita memahami tentang konsep manusia yang telah Allah ciptakan ini, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia ini semuanya lemah, maka pada saat kita lalai, kita lupa, kita salah, dan kita tidak ingat, maka kembalikan semuanya kepada jalan yang benar. Tidak ada manusia yang sanggup istiqamah seperti Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang seperti Nabi Muhammad SAW, imannya tidak pernah berkurang. Tetapi iman kita semua adalah al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita semua adalah bisa bertambah bitta'ah, dengan ketaatan, wa yanqusu, dan iman kita berkurang dengan kemaksiatan. Pada saat seorang hamba melanggar perintah Allah, pada saat seorang hamba lalai dan dia ingin kembali ke jalan yang benar, maka Allah bukakan pintu-pintu taubat kepadanya. Ketika seseorang dalam keadaan dia cinta dengan dunianya pun, pada saat itu pun dia ingin mau kembali ke jalan yang benar, insya Allah malaikat senantiasa akan bersamanya. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam akidah Ahlus Sunnah disebutkan bahwa malaikat
tidak hanya malaikat itu bertugas dengan tugas-tugas yang tertentu seperti yang pernah kita pelajari, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, Ridwan dan seterusnya, tetapi malaikat yang jumlahnya sangat banyak tersebut itu sudah ada malaikat-malaikat yang Allah wakilkan untuk semua manusia. Apabila manusia ini berbuat kebaikan, maka malaikat turut merestuinya dan turut juga membantunya dalam hal kebaikan. Apabila seorang hamba berniat untuk melaksanakan sesuatu, apabila seseorang hamba merencanakan sesuatu pun, di sana juga ada intervensi dari malaikat membisikkan kebaikan kepada kita semuanya. Coba kita bayangkan pada saat kita tidur setelah sholat tarawih, kita berniat ingin bangun jam 2 malam, kita ingin bangun jam 3 malam, kita ingin juga untuk melaksanakan sholat semampu kita, tilawah sebanyak-banyaknya. Siapakah yang membangunkan kita? Apakah hanya karena alarm? Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mewakilkan malaikatnya untuk membisikkan kepada hamba-hambanya yang ingin bangun. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang merenggangkan lambungnya dari tempat tidurnya. Itulah cahaya-cahaya ketika seorang hamba, kenapa wajahnya berseri-seri di dunia. Pada saat itu Imam Hasan Al-Basri ditanya, kenapa semuanya berseri-seri di dunia? Karena mereka bangun di tengah malam. Mereka bangun di tengah malam pada saat hamba-hamba yang lain tidak bangun. Dan pada saat itu cahaya Allah pun, cahaya kebaikan pun akan kelihatan jelas dari tampak wajahnya di dunia, apalagi di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam khutbah yang singkat ini mari kita simak penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan semangat dan motivasi kepada kita yang telah berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan, lam tu'tahu ummatun qablahum." Diberikan, dianugerahkan kepada umatku 5 perkara di bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan 5 hal ini kepada umat sebelumnya. Jadi ada 5 keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad ini. Jika ada umat yang sebelumnya mereka melewatkan bulan Ramadan, tetapi 5 hal ini tidak akan pernah mereka rasakan dan tidak akan pernah mereka dapatkan, maka berbahagialah umat Islam yang telah memasuki bulan Ramadan, yang akan mendapatkan dan merasakan 5 hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang beribadah, bau mulut orang yang sedang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, itu adalah lebih wangi daripada wanginya aroma minyak kasturi yang sering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita merasakan bahwa baunya itu tidak enak di dunia, tetapi bagi Allah tentunya berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak mungkin disamakan
yang menciptakan dengan yang menciptakan dan yang diciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berbeda memandangnya, berbeda menilainya dengan kita. Ukuran kita ukuran dunia. Ketika ada yang capek karena ibadah, bau keringatnya, saat itu Rasulullah mengatakan keringatnya orang yang haji capek, pada saat itu dihargai Allah Subhanahu wa taala. Maka bau mulut hamba Allah yang berpuasa karena ibadah, bukan karena urusan yang lainnya, bagi Allah itu sangat dihargai Allah, bahkan lebih wangi aromanya dibandingkan dengan minyak kasturi. Kemudian yang kedua adalah watastaghfiru lahul malaikatu hatta yuftir. Mereka yang mendapatkan Ramadan, malaikat bahkan binatang pun serta ikan pun ikut beristighfar, ikut meminta ampun kepada hamba-hambanya yang berpuasa sampai mereka berbuka. Masya Allah, betapa indahnya hidup ini. Ternyata tidak hanya manusia yang mendoakan kita, tetapi malaikat yang jumlahnya tidak terhingga, yang jumlahnya tentunya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa malaikat itu memiliki tempat tawaf yang sama dengan kita di Ka'bah, tetapi mereka tawafnya ada di Baitul Ma'mur, di langit yang ketujuh. Disebutkan Allah dalam surat An-Najm bahwasanya malaikat tawaf di sana hanya bisa satu kali. Kenapa tawafnya satu kali? Karena saking banyaknya jumlah malaikat yang antrian, sehingga ketika ada satu malaikat tawaf, setelah itu dia tidak akan bisa tawaf untuk selanjutnya. Maka dari hadis ini disimpulkan bahwa jumlah malaikat dari awal diciptakannya malaikat sampai hari kiamat pasti lebih banyak dari manusia. Dan kalau seandainya malaikat itu ada di bumi hari ini dan saat ini, maka dia akan berbahagia kepada hamba-hambanya yang berpuasa dengan mendoakannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Setiap hari mereka yang berpuasa, Allah hiasi surganya. Allah siapkan surga untuk mereka. Dan surga itu berkata, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada surga, wahai hamba-hambaku yang soleh, pada saat ini kalian semua meninggalkan makan, meninggalkan minum. Kalian tinggalkan makan dan minum hanya untuk bisa menemukan sebuah kenikmatan yang sangat abadi, yaitu surga yang disiapkan Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, keistimewaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Maka semua para iblis, khususnya iblis dan seluruh para pemimpin-pemimpin iblis, pemimpin-pemimpin syaitan, itu semuanya sudah dibelenggu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan peluang kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mudah melaksanakan ketaatan. Hanya menunggu dikembalikan kepada masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala. Setelah syaitan itu dibelenggu, maka ada dimensi yang kedua, yaitu dimensi kemanusiaannya, dimensi hawa nafsunya, apakah sudah bisa dikendalikannya. Dan tentunya di bulan Ramadan itu paling mudah untuk melaksanakan ketaatan, karena sudah dibelenggunya syaitan, terutama para pimpinannya. Maka pada saat itu syaitan yang mudah menggoda
iblis dan setan mudah menggoda manusia di luar bulan Ramadan, maka dia tidak akan mungkin mudah lagi menggoda manusia di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin. Maka setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan ibadahnya, apakah itu puasa dengan menjaga kualitasnya, qiyam Ramadan, tarawihnya, menjaga kualitasnya, tilawahnya dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba ini untuk diampunkan pada setiap akhir malam. Lalu sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ahia Lailatul Qadar? Apakah maksudnya ini adalah Lailatul Qadar?" Lalu Rasulullah mengatakan, "La, bukan. Ini bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar beda sendiri babnya. Tetapi maksudnya adalah setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu melaksanakan ibadahnya dengan baik dan sempurna, maka pada malam itu Allah akan memberikan keampunan kepadanya." Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa setiap malam Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menetapkan kepada nama-nama setiap malam. Ada nama-nama hamba Allah yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini mendapatkan itqum minan nar, mendapatkan kebebasan dari neraka. Mudah-mudahan ada di antara satu malam yang kita harapkan kita benar-benar melaksanakan ibadah, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu saja. Kalau seandainya pun tidak bisa 30 malam, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada di antara satu malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan daripada api neraka untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'tiq riqabana, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wal muslimina wal muslimat minan nari ajma'in. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum
tatadzakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.